suka untuk menjilat, saya tidak suka ngolor istilah di tentara, Pak. Kita pernah bersaing, kita pernah berbeda. Bapak menang, tapi Bapak mengajak saya bergabung. Ini leadership, ini kepemimpinan, ini kenegarawanan, dan ini tidak sering terjadi di mana-mana. Tidak sering terjadi. Dan saya keliling kemana-mana, Pak. Tokoh-tokoh luar negeri selalu bertanya, kok bisa? Kamu kan 2 kali dikalahkan. Ini Pak, orang Indonesia, kita kalah, mereka ketawa, Pak. Anak buah lagi ketawa. Lo kira enak kalah? Pak, waktu saya kalah, saya ingat Bapak ke rumah saya. Bapak ke Kartanegara. Di mana di negara lain yang kalah, yang harus ucapan selamat. Ini yang menang datang ke rumah saya begitu. Makanya kalau ilmu kepemimpinan belajar dari orang Solo. Datang ke rumah, habis itu bawa undangan, mohon hadir pelantikan. Waduh, gimana ini? Makanya kalau urusan tentara pertahanan tanya Prabowo, urusan politik aku datang ke orang Solo ini. Jadi tradisi harus dimulai. Dan maaf para profesor, orang-orang pinter di mana-mana, ya kan, yang banyak bicara di podcast itu. Saya sangat hormat sama Anda memang pinter. Tapi tradisi kita harus berani kita pertahankan budaya bangsa Indonesia sendiri. Budaya bangsa Indonesia, rakyat kita turun-temurun inginnya pemimpinnya rukun. Benar. Kalian suka enggak kalau pemimpin rukun kayak begini? Suka? Di kampung senang enggak rakyat teman-temanmu kalau pemimpin rukun seperti ini? Enggak apa-apa. Berbeda enggak apa-apa, ya kan? Ngeri-ngeri sedap. Jadi leadership itu, dan saya begitu beliau ajak saya gabung. Setelah saya gabung, dari hari pertama sidang kabinet, ini bukan ngolor lagi. Sekarang beliau ini 2 bulan lagi kurang beliau akan turun. Untuk apa saya? Iya kan? Saya hanya mau mengatakan rakyat Indonesia yang benar-benar Pak Jokowi adalah pemimpin yang hebat, pemimpin yang baik, yang berpikir untuk rakyat. Dari hari pertama saya ikut kabinet, saya lihat pikiran beliau, kerja beliau luar biasa, Pak. Saya enggak tahu saya bisa ikuti jejak Bapak, Pak. 7 kali rapat sehari, bagaimana itu, Pak? Apalagi kita ini kalau diajak, ini menteri-menteri jujur ya, pada begini kan kalau diajak beliau, Pak, pada ngeri, Pak, diajak Bapak keliling, Pak, itu. Waduh, ini nggak bisa tidur katanya. Di pesawat itu 5 jam terbang, 5 jam diskusi. Jadi itu alasan, Pak. Kalau Bapak ajak, mereka itu alasan. Bapak Presiden kami jemput di Merauke. Dia mau terbang duluan. Nggak berani terbang sama Pak Jokowi. Akal kalian, aku sudah tahu ini. Pak, maaf Pak, karena Bapak pilih orang-orang hebat, mungkin sebagian dari mereka di kabinet saya, Pak, nanti ini. Tapi saya sudah tahu akal kalian. Kalau diajak Pak Jokowi,
kami mendahului Pak. Kami akan jemput Bapak. Bukan jemput Bapak, dia takut diajak itu. Habis itu makannya sedikit. Jadi Pak Jokowi itu makannya sedikit gitu. Jadi kalau saya diajak beliau terbang makanan, wah pingin juga ambil, tapi gimana ya? Presiden nggak ngambil, gue nggak ambil juga gitu. Soalnya ini mantan tentara Pak. Banyumas campur Indonesia Timur. Orang Indonesia Timur ciri khasnya makannya banyak. Jadi saya boleh Pak ya buka sedikit rahasia-rahasia itu. Ini menteri-menteri Bapak itu alasan akalnya banyak Pak. Jadi saudara-saudara, saya merasa terima kasih. Walaupun kita pernah berbeda, tapi saya yakin di dalam hati beliau merah putih, beliau Pancasila, beliau cinta Indonesia, beliau berjuang. Jadi kalau akhir-akhir ini ada yang apa ya, omon-omon nggak enak lagi, gitu. Udah nggak boleh. Sekarang nggak boleh, tidak boleh nyindir-nyindir lagi. Jangan ada yang nyebut-nyebut angka 11 ya, jangan. Nggak boleh. Saudara-saudara, tradisi kita lain, demokrasi kita menurut saya, dan ini saya akan ajak tokoh-tokoh semua, demokrasi kita harus berani bahwa kita bersaing boleh, tapi pada saat kepentingan nasional kita tidak boleh ikut pola-pola orang lain. Mereka itu kalau oposisinya sampai nggak tahu lah, sampai mengarah ke bermusuhan. Kita tidak boleh, kita tidak mau, dan kita insya Allah tidak akan. Kita harus berani punya ciri khas demokrasi kita sendiri. Dan itu saya tangkap karena saya banyak kawan-kawan Pak dari beberapa negara. Dari Thailand, teman-teman saya dari Thailand, mereka menceritakan bahwa pemimpin mereka, raja bahkan, sama kerisauannya bahwa dunia ini sedang dalam keadaan tegang. Ada ketegangan bahwa kalau tidak di-manage dengan hati-hati bisa terjadi perang dunia ketiga. Perang di tempat yang jauh berpengaruh kepada kita semua. Karena itu di beberapa tempat para pemimpin menyadari kita harus, pemimpin elit, pemimpin politik, pemimpin ekonomi, pemimpin intelektual, kita harus bersatu. Kita harus bersatu atasi masa-masa yang penuh ketegangan ini. Untuk rakyat kita, untuk Indonesia bangkit, untuk Indonesia menjadi negara maju. Saudara-saudara, saya kira intinya itu, saya tidak akan lama-lama. Satu hal yang saya belajar dari Pak Jokowi, pidato beliau pasti pendek. Pasti pendek. Dan kalau beliau mimpin rapat kabinet pun pendek. Saya hitung Pak, semua rapat kabinet Bapak yang Bapak pimpin, paling itu 1 jam 15 menit rata-rata. Tidak terlalu banyak omon-omonnya itu. Tegas, singkat. Jadi ini sesuatu yang saya harus belajar. Karena tradisi di Gerindra itu kalau pidatonya lama, Pak. Enggak ada. Panitia sudah tahu, jadi dia enggak siapkan kopi di sini, Pak. Jadi saya kira pidato saya persingkat,
intinya terima kasih kehadiran Bapak, tapi lebih utama kami seluruh selagorde, seluruh barisan Gerindra menghormati, menghargai pengabdian Bapak, dan kenapa saya bersatu dengan Pak Jokowi? Karena saya percaya beliau hatinya merah putih, jiwanya untuk rakyat Indonesia. Berkali-kali beliau pesan kepada saya, Menhan, Indonesia tidak bisa maju, rakyat tidak bisa sejahtera kalau kita tidak lakukan hilirisasi. Karena itu pikiran beliau adalah bagaimana rakyat sejahtera, bagaimana rakyat maju, bagaimana Indonesia bangkit. Dan karena itu kami akan lanjutkan semua program Bapak. Yang kurang akan kita perbaiki. Dan kita tidak pernah mau bicara bahwa ada pemimpin yang paripurna, tidak ada. Semua pemimpin banyak kekurangannya. Apalagi saya, ya kan? Saya sadar bahwa saya ini banyak kekurangan. Tapi bersama-sama dengan semua kekuatan, insya Allah kita bisa berbuat yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Terima kasih pengabdian Bapak sekian tahun. Jangan ragu-ragu Pak. Kalau Pak Jokowi dicubit, yang rasakan seluruh partai Gerakan Indonesia Raya. Kita adalah petarung, kita adalah pendekar, kita ingin baik, tapi jangan salah hitung. Gerindra akan membela kebenaran, membela keadilan, membela kejujuran. Terima kasih Pak Jokowi, kami di belakang Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Merdeka! Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto menyiapkan anggaran khusus untuk pemberantasan koruptor. Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara penutupan Rapimnas Partai Gerindra Sabtu, 31 Agustus 2024. Mungkin saya akan cek kembali anggaran. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor-koruptor itu, kata Prabowo. Kalaupun dia, koruptor, lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Prabowo mengatakan, dia bertekad memberantas korupsi yang selama ini menjadi persoalan serius di Indonesia. Kejahatan dengan kategori luar biasa ini dinilai Prabowo sebagai kunci untuk membangkitkan Indonesia. Semua indikator menunjukkan kita di ambang kebangkitan yang luar biasa. Kuncinya kita harus kurangi korupsi. Kalau bisa, kita habiskan korupsi dalam waktu singkat, minimal kita tekan, kurangi, dan kurangi. Kita tidak akan kompromi dengan korupsi, tutur dia. Selaras dengan komitmennya untuk memberantas korupsi, Prabowo juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama melawan dan memberantas penyelundupan serta permasalahan narkoba. Kita juga harus bersama-sama memberantas penyelundupan, apalagi menyelundup dan menjual narkoba. Saya bertekad memimpin perang memberantas narkoba, kata Prabowo. Langkah Prabowo Subianto ini menunjukkan komitmen nyata dalam memerangi korupsi dan kejahatan serius lainnya yang selama ini menjadi momok bagi kemajuan bangsa. Dengan visi dan tekad yang kuat, Prabowo tidak hanya berencana untuk mengejar para koruptor, tetapi juga untuk memberantas penyelundupan dan narkoba, yang merupakan ancaman besar bagi masa depan Indonesia. Kebijakan ini diharapkan dapat membawa perubahan positif yang signifikan bagi masyarakat, sekaligus memperkuat integritas dan keadilan di negeri ini.